Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maesura Channel, channel cerita anak-anak Indonesia. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk membantu channel ini menjadi lebih bersemangat dan membuat cerita-cerita bagus yang lainnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di episode ketiga mengenai Putri Duyung dan si lumba-lumba. Untuk teman-teman yang belum menyimak cerita ini, pastikan dulu teman-teman menyimak di episode pertama dan episode keduanya agar ceritanya nyambung. Oke, tidak perlu lama lagi, selamat menyaksikan. Di kediaman si nenek sihir, sang buaya laut pun sudah kembali dengan aktingnya yang pura-pura kenyang habis memakan si lumba-lumba. Namun si nenek sihir sudah berada di depan gua, menunggunya dengan wajah yang sangat menyeramkan dan menggunakan sapu sihirnya. Nenek sihir pun berkata dengan kencang, "Aku tahu apa yang kau lakukan, hai buaya busuk. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih," ujarnya dengan kasar. Buaya laut pun terkejut dan mencoba berbalik arah. Ia mengetahui bahwa si nenek sihir itu sudah mengetahui semuanya dan mencoba menjauh dari si nenek sihir. Namun sudah terlambat karena si nenek sihir laut sudah melancarkan serangan kepada si buaya laut yang mencoba kabur. "Aku tidak akan memaafkanmu karena kamu juga sudah memberikan batu itu kepada si lumba-lumba jelek itu. Aku sangat kesal," ujar si nenek sihir laut. Si buaya pun akhirnya pasrah dengan keadaan tersebut dengan hanya berdiam diri dan tidak melawan, dikarenakan ia juga menyayangi si ratu. Buaya laut berbuat itu semua demi menginginkan si nenek sihir laut yang dulunya ratunya berubah kembali seperti sedia kala, yaitu menjadi baik hati dan penyayang. Lama sekali siksaan yang dilancarkan oleh si nenek sihir laut kepada si buaya laut, sampai akhirnya sang buaya laut itu pun hampir menemui ajalnya. Kemudian tiba-tiba datanglah serangannya yang menyebabkan sapu si nenek sihir tersebut patah menjadi dua. Yang menyebabkan hal itu terjadi adalah serangan prajurit dari Raja Duyung. Triton sang raja mengeluarkan jurus pamungkasnya yang menyebabkan si nenek sihir itu hangus seketika. Tidak jauh dari itu tergeletak sang buaya yang tidak berdaya. Ia bergumam, "Wahai Putri Duyung, aku telah menyelamatkan sahabatmu." Buaya itu berbicara sangat pelan dan lambat. Namun setelah Tiwiana mendekatinya, ia sadar sang buaya tersebut sedang sekarat. "Di mana sahabatku, wahai buaya?" tanya Tiwiana. "Ia sudah kuselamatkan dan ia berada di ujung laut utara," jawab buaya laut. Namun sebelum melanjutkan jawabannya, sang buaya laut pun mati. Semenjak kejadian itu pun, Tiwiana selalu merenung dan menyendiri berhari-hari di dalam istananya. Walaupun sang Raja Triton selalu menghiburnya, namun Tiwiana tidak bergeming dari kesedihannya. Triton pun berucap pada putrinya, "Anakku, laut utara itu sangat luas. Berikanlah waktu kepada Panglima dan para prajuritku untuk mencarinya. Mereka pasti akan segera menemukannya." Berhari-hari, berbulan-bulan, Tiwiana masih memikirkan mengenai sahabatnya Simi yang tak kunjung ditemukan. Akhirnya, pada suatu hari datang sang panglima melaporkan kepada Triton, "Paduka, aku sudah mencari-cari di seluruh lautan utara, namun tidak kutemukan Simi dimanapun." Tiwiana yang mendengarnya pun bersedih. Dalam hatinya, apa mungkin si buaya itu berbohong? Sudah berbulan-bulan ini dicari, namun tidak ditemukan, pikirnya. Sang panglima pun melanjutkan, "Tapi aku kesini juga ingin menyampaikan berita duka, wahai raja, karena kita kehilangan kedua panglima perang. Mereka bertarung dengan naga laut utara," ujar si panglima. "Apa? Naga laut utara? Aku baru kali ini mendengarnya. Siapa makhluk itu?" tanya Triton sambil marah.
Benar Paduka Raja. Suatu hari kami melewati lembah dan kemudian naga laut utara itu sedang tertidur sambil mengucapkan nama putri Anda, yaitu Tiwiana. Sehingga kami kebingungan dan membangunkannya, Paduka, ujar si Panglima. Namun saat ia terbangun, naga tersebut menyerang kami membabi buta. Kami disebutnya pasukan sihir, sehingga kedua panglima gugur dan aku berhasil melarikan diri, lanjut sang panglima. Karena marah, Triton pun berniat untuk pergi berperang dan ingin membalaskan dendam kepada sang naga laut. Namun Tiwiana langsung berujar, dia adalah Simi. Aku tahu pasti. Aku tahu dia itu. Aku tahu pasti mengenai itu. Raja dan Panglima terheran. Kenapa Simi yang lumba-lumba menjadi seekor naga laut? Namun mereka pun berpikir kenapa seekor naga laut itu juga mengetahui nama Putri Duyung ini. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bersama ke daerah yang ditunjuk oleh sang Panglima. Akhirnya setelah mereka tiba di tempat yang dimaksud, mereka melihat sang naga sedang tertidur. Saat Panglima membangunkannya, yang dilihat oleh naga pertama kali adalah Tiwiana. Sang naga terhentak dan merasa terganggu, sehingga yang pertama kali dilakukannya adalah berteriak. Namun Tiwiana segera memanggilnya. Simi, jangan kamu marah. Kamu menjadi seperti ini karena aku kan? Apakah kamu marah denganku? Ucap Tiwiana. Naga laut itu pun terdiam dan berucap, tidak Tiwiana, ini semua bukan salahmu. Ini semua adalah salahku. Kemudian Tiwiana melihat batu bercahaya di dadanya dan mendekat kepada Simi. Kemudian perlahan ia mencabut batu tersebut dari dadanya si naga laut. Dan yang terjadi selanjutnya, sang naga pun berubah seketika menjadi seekor lumba-lumba kembali. Setelah kejadian itu semua, mereka berdua pun bahagia karena sudah bersatu kembali. Tamat. Oke guys, demikianlah cerita dari Putri Duyung dan si lumba-lumba. Maizura Channel harap teman-teman semua menyukai cerita ini dan nantikan untuk cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.